Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang kembali di channel YouTube kita Otonesia.id. Sekarang kita di mana? Gila nih ya. Mobil baru Honda punya. Kita sudah disuruh Honda Jalan Adam Malik Medan. Apa yang mau kita review? Come on, tengok ke dalam. Sudah ada di sebelah kita Honda CR-V 1500cc Turbo Prestige. Kita lihat ada apa aja. Dari grill dulu, Pak. Ini grillnya sudah black dan action chrome di atasnya. Dengan logo Honda yang cukup besar di sini. Ini seolah-olah menggambarkan ketegasan, kebanggaan si produk Honda yang baru. Dahsyat, luar biasa. Lampunya, wih, kita lihat kejernihannya jelas ya. LED dan ini proyektor jelas ya. Di bumper ya, kita lihat di sudut ada fog lamp. Tapi fog lampnya nggak bulat-bulat lagi ya. Itu jadul, itu kuno. Tadi awalnya kita menduga ini di RL ya. Dan lihat ini actionnya ya, jelas sekali bumpernya. Black dot dan dilapisi dengan yang dilapis chrome juga. Bagaimana dimensinya kita lihat. Lebar ini mobil sekitar 1,8 meter ya. Tingginya sekitar 1,6 meter saja, jadi nggak terlalu tinggi juga. Dan panjangnya sekitar 4,6 meter. Nah, di Indonesia ini kita harus memikirkan ground clearance ya, atau ketinggian dari tanah. Kenapa? Ya karena tekstur jalanan di Kota Medan atau di tempat-tempat lain tidak semuanya mulus. Jadi kita lihat, kita ukur ya, seperti biasa kita jengkali. Satu jengkal ya, lebih. Ini sekitar 208 mm. Ditambah lagi dengan ukuran ban yang pas lumayan ya, R18, 18 inci, 235/60 R18. Ini standarnya ya. Becek-becek sedikit, no problem. Luar biasa. Cocok. Perubahan yang terlihat di eksterior pelaknya mirip bunga deh, kelopak bunga ya. Dasar ya. Ini luar biasa. Oke, kita lihat bagian samping-sampingnya ya. Kita lihat ada side curtnya. Warna yang dipilih adalah black dot dan menyatu ke upper fender. Di atasnya dilapis dengan chrome. Ya, jadi mobil ini ingin menonjolkan kegantengannya, kegagahannya. Di bawah ada, di sini kita lihat di list kaca ada, di atasnya juga ada. Handle-nya, Pak. Ya, handle ini bisa ditengok udah nggak laku lagi, Pak, pakai hitam-hitam yang kayak lalat itu. Jadi kita bawa kunci ini, ya kan, aktifkan di sini, cukup ditekan di sini untuk bukanya. Jadi nggak pakai di sini lagi tombolnya, tapi sudah ada sensor di sini dan sensor buka di sini. Nah ini luar biasa ya, dahsyat lah pokoknya semua. Kita sudah di bagian belakang CR-V 1500cc Turbo Prestige. Dahsyat kan? Ini lebih seksi dibandingkan CR-V sebelumnya yang Prestige. Cocok? Kalian tengok. Apa yang pertama? Spoiler. Kita lihat di bagian ada spoiler dan ada stop lamp yang cukup panjang di sini. Oke. Biasanya orang taruh stop lamp di spoiler kak meong ya kan? Tapi ini di atasnya langsung ya pakai antena sirip hiu. Defogger sudah ada di kaca tampak ya. Kita lihat ada defogger. Ada satu wiper di sini kita lihat. Ada list di sini chrome dengan logo Honda yang dahsyat sekali ya. Di sini ada tulisan Prestige ya, turbo. Wah, di sini dijelaskan juga tipe mesin dan turbonya. Ada kamera attract-nya sudah tersedia ya, sudah include kamera attract. Sini ada CR-V kebanggaan. Lampu-lampunya masih sedikit mirip ya dengan CR-V yang lama. Dipertahankan kenapa? Karena memang publik suka. Ketika publik suka maka dipertahankan. Bedanya ini sudah didesain smoke ya, atau warna-warna kabut itu gelap ya. Apa yang membuat ini akhirnya tetap gagah? Kita tahu di Prestige itu sudah dua knalpot tapi bulat, tapi yang Prestige 1500 Turbo ini ya sudah dua dan trapesium bentuknya. Tengok. Di atasnya kita lihat ada reflektor. Ini bumper belakang ada 4 sensor parkir. Tuh, 2, 3, 4. Oke, udah puas biji mata kalian tengok seluruh eksterior ya. Bagaimana kok sekarang kita ke bagian dalam, interior. Oke, assalamualaikum. Iya, kita sudah di dalam. Ya, kita lihat dalamnya. Mewah ya. Kita langsung disambut dengan setir yang dibalut dengan kulit. Ya, dengan beberapa tombol di sini. Dahsyat sekali ya. Luar biasa ini. Disambut dengan dashboard yang dilapisi dengan soft touch ya. Sentuhan yang lembut. Jadi kita menyentuhnya dengan lembut gitu maksudnya ya. Jadi nggak kasar lah. Nggak kayak uak kan, kasar kali jadi orang. Nah, ini setir ya. Udah jelas dia bulat, full bulat, tidak ada bottom plate di sini. Kita lihat dilapis kulit dan ada beberapa tombol di sini, Pak. Ini di sini pengaturan adaptive cruise control. Wih, maksudnya apa? Jadi cruise control itu mengatur kecepatan otomatis, tapi dia beradaptasi dengan kendaraan yang ada di depannya. Untuk pengaturan Honda Sensing di sini ada 5 fitur unggulan, ada anti trik di situ bacanya. Jadi mobil ini juga sudah bisa beradaptasi dengan marka jalan ya. Apabila kita sedang mengemudi dan ternyata kita di luar itu dalam keadaan melambai ya, bahasa kita melambai atau dalam keadaan kita mengantuk, si drivernya maka akan diingatkan oleh si mobil ini. LKAS ya, istilahnya LKAS, LKAS. Jadi mobil dan pemiliknya sudah bisa satu hati dia, Pak ya. Luar biasa zaman sekarang ini.
salut. Nice. Ya, tengah ada logo Honda, airbag di sini. Untuk pengaturan di sebelah kiri ini, tombol untuk telepon, tutup telepon, voice command juga tampaknya ada di sini. Baliknya juga ada tombol untuk menurunkan, menaikkan, terus nyali. Di sini juga tombol tuas untuk wiper dan lampu. Bagian lampu-lampu ya penting sekali ya. Ini mobil juga menjaga perasaan orang lain. Nah, menjaga perasaan driver di mobil lain. Maka ada fitur AHB namanya, Auto High Beam. Ketika kita jalan ya, seret, dan ketika lampu ini lampu jauh, ternyata di depan ada mobil, maka lampunya pun otomatis jadi lampu dekat. Cekrek. Nggak perlu diatur di sini, Pak. Nggak capek lagi. Nah, dasar sekali, luar biasa kan? Dan ini sudah kita lihat apakah ini tilt atau teleskopik ya. Kita tes ya. Sangat ringan sekali, Pak. Dan kita lihat teleskopik. Sedap sekali. Head unitnya kita lihat sudah layar sentuh ya. Dan di sini sudah support ke smartphone ya. Apakah itu Apple juga Android sudah bisa di sini. Tapi walaupun dia masih ada tombol di sini ya. Jadi memudahkan kita untuk pengaturan audio volume di sini dan juga untuk mematikan bisa di sini. Jadi nggak ribet ya dan tidak perlu melihat, kita sudah tahu di sini tombolnya ya. Oke, kita ke bagian tengah, kita lihat di konsolnya ya. Sangat minimalis tapi imut ya. Bagus ya. Ini automatic, ada tombolnya juga di sini pengaturannya. Ya, dengan pengaturan AC di sini dual zone, auto climate ya, on off di sini. Kemudian ini di sini ada jelas tombol icon. Maksudnya apa ini? Ada pohon gambar hijau-hijau gini. Maksudnya adalah supaya ini mobil dalam mode berkendara yang ramah lingkungan. Jadi bahan bakarnya lebih irit. Di sini kita tombol icon ini, maka mobil akan dengan santuy dia ya. Jadi hemat bahan bakar. Walaupun belum ada mode yang lain ya, mungkin ada mode sport. Nah, di bagian kanan ini ada tombol untuk rem tangan. Handbrakingnya di sini nggak perlu tuas lagi, cukup diklik aja. Dan di bawahnya ada tulisan brake hold. Ini udah ada semua di sini, dimudahkan lah bagi drivernya ya. Kemudian turun ke bawah sedikit, Pak. Kita lihat ada apa di sini? Ada USB ya, 15 ampere, ini 1 ampere ya. Di sini ada 2. Di sini bisa untuk penyimpanan. Kita lihat ini ada cup holder 2 di sini. Dan ini yang menarik ada list di sini, ada kayak wood panel gitu ya. Gaya-gaya kayu-kayu gitu. Nah, menambah itu kesan bahwasanya ini mobil mengedepankan kemewahan di dalamnya, Pak. Di sini juga ada wood panel kita lihat. Di sini ada black glossy garis stripping. Ya, ini desainernya interiornya bagus ya. Pasti udah capek deh buat mobilnya, Pak ya. Jadi dia bisa berpikir mobil keren gini, Pak ya. Di sini ada wood panel juga kita lihat di door trim, Pak ya. Armrestnya luar biasa, Pak ya. Sangat empuk ini dan cukup besar ya, dan bisa dikedepankan. Dan ini kita lihat ada apa di sini? Ada penyimpanan yang cukup unik, Pak ya, karena ini bisa di removable, bisa dibuka ini, diposisikan sesuai dengan kebutuhan kita. Cukup lapang ya, bisa nyimpan apalah. Penberas nggak bisa. Sekarang kita bagian jok, kita tengok joknya. Ini joknya dahsyat sekali ya. Tampilnya kita lihat bisa di sini. Walaupun belum ada pengatur suhu dingin atau hangat, tapi ini sudah bentuk sporty sekali nih. Ya, luar biasa, estetika sekali. Seolah-olah kita berasa dipeluk dari belakang. Ya, ini dia. Cukup empuk ya, dan pengatur elektrik ya, depan juga ya. Kita lihat 2 safety belt. Jadi untuk keselamatannya total ada 6 airbag, Pak. Nggak tanggung-tanggung ya, di depan, di samping, di jok juga ada airbag, di pilar-pilar atas ini ada airbag ya. Kurang apa lagi coba? Beli Glenn, pasti nggak ada uang Glenn kan? Sama kita. Headroomnya, kita lihat untuk ketinggianku sekitar 175an sedikit lagi ya, karena termakan space-nya juga untuk si sunroof ini ya. Ini ada sunroofnya, bos. Satu tombol dia akan terbuka otomatis, serap. Oke, satu tombol lagi. Tara. Ya, jadi dengan ada sunroof ini akan menambah jiwa-jiwa sultan pada kalian yang memiliki Prestige CR-V Turbo Prestige ini. Ini kita lihat ada hand retractable ya, dia bisa balik ya. Ada sun visor kita lihat. Nah, dan sudah ada kacanya juga, Pak. Kita lihat. Ini masih baru, sudah dipesan orang ini. Tapi belum ada lampunya ya. Kita lihat di sini. Ini ada penyimpanan kacamata di sini. Di sini ada lampu. Oh, lampunya begini modelnya, Pak. Spion tengah atau spion dalamnya kita lihat ya, masih manual ya, belum auto dimming ya. Tapi di sini kita lihat di balik spion dalam ini ada unit ya, penyimpanan seperti apa ini. Ternyata di sini disimpan sejumlah sensor termasuk kamera yang untuk mendeteksi adaptive cruise control tadi ya. Di sini semua disimpan. Sensor hujan juga untuk auto waiver ya. Di sini semacam sarap-sarapnya di sini. Dia tetik lah, jangan tumbuk-tumbuk ini, rusak pula nanti. Sayang ini. Ini segini aja pun mahal nih pasti nih kalau rusak. Storage kita lihat sebelah kiri. Soft opening ya. Iya. Kita lihat di sini ya, tidak terlalu luas juga tapi memanjang ya. Dan ini sudah aparnya ada, alat pemadam api ringan ya, sudah dikasih include. Dan ini kitab-kitabnya, Pak, dapat dipastikan ini jarang dibaca nih, Mas. Tapi kok ada waktu kalian baca lain ya. Jadi sekarang apar ini wajib ada ya di setiap unit yang baru, dan Honda langsung menerapkan. Honda ini taat dia. Ya. Nah, kita lihat di sini ada soft touch juga di sini ya. Jadi untuk menjaga kenyamanan kaki nyonya di sebelah kita nanti, ya kan. Dan bawa nyonya kalian dia nyaman, ya? Atau cewek kalian, pacar kalian. Di sebelah sini juga ada ya. Ada soft touch di sini. Kita lihat. Door trimnya, Pak, kita tengok, Pak. Ada beberapa pengaturan di door trim ya. Kita lihat di sini. Untuk membukanya tombolnya begini ya. Biasa ya. Tapi ini agak melengkung dia. Di sini ada, kita lihat ada tombol kunci, ini pengatur untuk spion ya, dan ini kita lihat juga ada auto. Udah cocok puas di depan. Sekarang kita ke bagian belakang ya. Oke, ini mobil udah mau diambil, udah laku ini, tapi kita pinjam dulu. Oke, kita main belakang. Oke, ini bagian belakangnya.
Luar biasa ya, legroom yang sangat lega. 1 jengkal, Pak. Iya. Headroom, di sini kalau untuk ukuran tinggi saya ini 175-an ke atas, pas-pasan, Pak ya. Nah, nyangkut gini, Pak. Kalau ada orangnya 2 meter nyangkut ini mungkin ya, Pak. Nah, tapi ini kita nggak. Di sini ada handgrip yang, dan ada di sini untuk gantungan baju. Ini ada penyimpanan juga. Oh ya, bisa maju lagi. Dan ini bisa rebah lagi ya. Di sini kita lihat aturannya pakai tali begini. Nah, ini bisa direbahkan lagi. Segini mentoknya, Pak. Cukup luas, Pak ya. Iya. Cuy, enak kali jadi toke di tengah ini, Pak ya. Ya kan? Kalau toke gitu, Pak, di tengah dia duduk. Bos. Nah, di situ ajudan, ini supir, ajudan, bosnya di sini. Iya. Di sini juga ada sesuatu yang tersembunyi, apa itu? Iya, di sini armrest ya. Dan di sini bisa ada cup holder 2. Headrestnya ada 3, Pak ya. Bisa diatur begini. Di sini ada 3 titik seat belt, termasuk ada ini, Pak, ternyata ya, untuk baby seat. Sangat ramah bayi ya. Yang punya anak bayi tenang, tinggal tambahin di sini, dia pun akan duduk dengan nyaman dan tenang. Ya, baby bos. Oke. Di tengah kita lihat ada ventilasi AC ya. Blower di sini kita lihat. Ini pengaturannya. Oke, di sini ada colokan juga. 2,5 ampere malah ada yang di sini. Cepat untuk ngecas ya. Lihat ini ada gundukan sedikit tapi seginilah ya. Tidak mengganggu kaki kita. Di sini dan di door trim bagian penumpang kita lihat ada di sini speaker ya. Ada tweeter di atas dan ada speaker di bawahnya. Iya, ada storage juga di sini, cup holder. Dan ini juga sudah soft touch ya. Yang bagian penumpang juga dapat sentuhan lembut. Iya, ada juga wood panelnya di sini. Dan jangan takut, di sini ada airbag. 1 baris, 2 baris, dan ternyata mobil ini 3 baris, Pak. Orang Indonesia suka kali mobil 3 baris, nah kenapa? Kita tengok bagian baris ketiganya dulu ya. Oke, cukup tarik begini. Dan dia otomatis jalan sendiri, bos ya. Iya, dan ini tinggal gulingkan begini. Iya. Jadi jalannya cukup lapang ya, di samping bukaan mobil yang cukup, pintunya lebar, dan ini cukup lapang. Assalamualaikum, kita masuk. Iya, begini. Oke ya, ini bagian belakang ya untuk anak-anak lah ya. Tapi kalau uak-uak pun bisa juga di sini. Kasta terendah dalam keluarga ya, ditaruh di belakang. Ya, anak-anak lah biasanya ya. Cukup 2 lah untuk nyamannya ya. Ketika ini mentok, maka yang belakang untuk ukuran tinggi seperti saya ini akan menderita sedikit ya. Tapi untuk anak-anak ini sudah lebih dari cukup ya, worth it lah ya. Oke. Dan ada safety belt, jelas sekali. Airbagnya pun ada di sini. Semua safety-nya dapat ya. Oke, jalan geng. Dapat blower juga dia, luar biasa. Di sini ada top teether. Ini untuk gantungan baby car seat tadi ya. Ini cup holder di sini. Di belakang tidak ada colokan. Jadi yang kasta terakhir dalam keluarga nggak bisa ngecas dia, ngecas ke depan. Atau bawa powerbank ya. Kita udah puas lihat dalamannya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Ini nggak perlu pakai kunci lagi nih. Ya. Luar biasa kan? Ketika kita baru belanja, kita banyak bawaan, kan bingung nih pakai tangan 2 gini kayak mana bukanya? Cukup aja dengan kaki kita. Oke, taruh. Ya, dan kita lihat ini dikasih 1 parator ya untuk meningkatkan bagasi di sini. Kita lihat segini ya bagasinya kalau baris ketiga diaktifkan, maka cukup sempit ya seperti ini. Tapi ini bisa kita jadikan bagasi tentunya. Ini kita jadikan bagasi dan dia rata ya. Kurang puas segini, ini bisa tambah di sini lagi. Ya, kalau udah begini sudah jelas bagasinya akan lebih lapang. Ini bisa dibuka ya. Cukup bagus ya, bahannya berat. Ini karpet yang dikasih kalau kita beli ini mobil baru. Di situ kita lihat ini. Oh, ini bisa dilepas juga ya lantainya. Ban serepnya full size ya. R18 bisa di sini dan dapat pelak racingnya. Jadi bukan pelak kaleng taruh sini. Dasar kan? Gopeannya cuma harganya. Ada duit lain. Kalau aku kurang limpul lagi nggak jadi sini. Ada lampu ya untuk bagasi, simple ada lampunya. Ya, untuk menutup bagasinya pun ya kita nggak harus capek-capek lah. Cukup tombol di sini aja, pijit. Oke. Padat. Kita tengok mesinnya bagaimana. Ini tombol untuk buka kap mesin di sini cukup besar dan ini, tapi ini sedan ya. Paling ini SUV. Ternyata masih pakai tongkat. Belum hidrolik ya. Oke, urusan dapur pacu mesinnya ya. Ini masih menggunakan mesin yang digunakan di CRV Prestige sebelumnya ya. Yaitu mesin L15B7 ya. Ini mesin yang dahsyat sekali ya dan masih dipertahankan di sini dengan tambahan turbo. Nah, dia bisa mengamburkan tenaga ya. Tenaganya sampai 190 PS. 240 Nm. Itu walaupun mesinnya kecil 1400 cc tapi dahsyat sekali, luar biasa ya. Oke, sudah cukup ya. Luarnya udah kita lihat, dalamnya sudah kita lihat, mesin juga sudah kita tahu ya. Sekarang kita pada kesimpulan ya. Jadi redaksi Otonesia.id menilai ini mobil yang sangat layak dimiliki ya. Bagi yang memang pecinta Honda, pecinta CR-V, ini facelift loh. Jadi kamu harus punya, kalian semua harus punya lah yang hobi ya. Dengan harga di Medan 581 juta rupiah untuk tipe tertinggi ini ya, turbo 15 turbo Prestige ya. Jadi dengan harga sebegitu ya, ini dapat SUV yang luar biasa, pakai sunroof pula, 3 baris pula. Dan sudah dilengkapi dengan fitur Honda Sensing ya. Ada fitur Honda Sensing yang ini sebelumnya hanya digunakan di
Honda yang mewah ya, seperti Accord begitu. Jadi itu sangat worth it sekali ya. Demikian review kita tentang Honda CR-V 15 Turbo Prestige tipe tertinggi ya. Oke, thank you semuanya ya. Jangan lupa kunjungi channel kita autonesia.id, website kita autonesia.id ya. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Thank you.